Ada yang mengenalkan bagi siapa orangnya yang mati kehidupannya selamanya. Hati-hati kalau di sini ada yang mencoba mati selamanya. Cepat-cepat untuk bertobat. Pertama, tahapan di rumah tangga, ta'aruf antara suami dan istri dilandaskan kejujuran dan penerimaan, jujur dan terima. Jujur dari suami menerima istri, jujur istri menerima suami, sebaliknya. Tapi rata-rata kalau ditanyakan, ibu yang jujuran, ibu dibohongan. Bu, pengen diberi kejujuran dan diberi bohongan? Siapa? Beri kejujuran. Sayuran kurang asin, sebutkan. Nah, kan? Besar aja masak gitu kan? Kadang-kala ada boy bohong sedikit untuk memberikan kasih sayang kepada istri. Tapi ini dibicara jujur dan penerimaan dalam konsep yang fundamental, yang betul-betul bukan hanya instrumen ya. Jujur dalam kondisi yang sesungguhnya, bukan hariah penampilan, bukan hariah apa-apa, tapi yang berbicara kejujuran dalam konsep ideologinya, akidahnya. Tafahum antara suami dan istri dan ikhlas. Tafahum itu kesepemahaman. Hari ini ada kalanya suami dan istri yang sudah 10 tahun lebih terpaham keneh wae karakter suami dan karakter istrinya. Berarti ada penghambatan di situ, apa ketidakikhlasan satu sama lainnya. Kalau yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas, tetap tidak akan nyambung. Paling tidak ada keseimbangan, ini ikhlasnya 20%, ini 60%, atau imbangi minimal jadi 45% sama. Ulah gejlok ting ikhlas teh. Dan ikhlas itu bukan memberikan tanpa ada bahasa. Ibarat kata buang air besar, bukan. Ikhlas itu ada sesuatu yang kita berikan tapi ada kalanya hati ada noktah menggeruntuk gitu ya, menjerimet gitu. Jerimet kabut tapi jangan sampai diucapkan, karena ketika diucapkan, sedekah pun yang diucapkan akan hilang. Sedekah banyak diucapkan dengan bahasa nagih-nagih, hitung-hitungan, hilang. Suami memberikan sedekah harian kepada istri, hitung-hitungan nagih deui, dalam arti minta dibalas dengan balasan istri dengan yang lebih, ya tetap tadi bukan karena Allah. Tapi tanda kutip, bukan dalam ukuran akuntabel ya, atau neraca rumah tangga. Tapi kalau pembahasan bersama itu wajib. Ini. Terus tafahum, kesepemahaman. Paham yang suami, paham juga istri. Ukuran pemahaman yang paling utama antara dunia wal akhirah harus sama-sama dipahamkan. Kadangkala cerdasnya suami membiarkan tidak cerdas istri, itu adalah keegoisan pribadi suami, tidak boleh. Walaupun dikatakan dalam bahasa Al-Quran akan muncul di antara umat itu umat pilihan, tapi jangan merasa diri sebagai pilihan. Saya suami yang terbaik di antara semua yang ada. Jangan, ajak juga istri jadi umat pilihan. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu harus menjadi dimensi satu sama lain. Suami juga menjadi khairu ummat, membangunkan istri anak-anaknya ketika hadir di rumah. Kalau suami tidak ada, maka istri menjadi khairu ummat, membangunkan anak-anaknya untuk melaksanakan kewajiban ketika suami tidak ada. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap jiwa adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Suami ditanya atas istri dan anak-anaknya. Tapi istri akan ditanya ketika suami tidak ada, anak-anak dan semua yang di rumahnya. Itu amanahnya. Itu. Tafahum, tolong dipahamkan satu sama lain. Atau sebaliknya, jangan tuduh-tuduh. Teh, Ma, Umi, Bebek, Ai, apapun itu panggilannya. Rajin. Ari salaki. Kumaha tuh? Magoleh we. Nah, kumaha tah? Begitu. Aya begitu di dia? Jujur, loba. Teu boleh ka dieu nya, ka dieu. Seueur begitu. Seueur.
Berarti kumaha eta? Ari amal numpuk di wilayah ibu-ibu, amal salat di wilayah bapak-bapak. Panggihan abdi mah sebagai suami tak usaha. Tetap kalau tanpa dasar ilmu, bagaimana nanti mendidik anak-anaknya? Wala yakum malaysa laka bihi ilm, janganlah mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Istri punya ilmu, suami tanpa ilmu, amalan suami bisa kosong nilainya karena tidak dasar ilmu. Fikih lebih kuat ibu-ibu karena sini ada kajian ibu-ibu fikih. Bapak-bapak kumaha? Ada bapak paling pikiran fikih bikin biasa wes. Ibu-ibu paling banyak salah pikiran. Iya memang fikih nisa paling banyak kitabnya. Tapi tolong ini fikih rumah tangga bagi suami. Fikih kepemimpinan bagi suami. Lebih berat bebannya. Tuh. Ketiga, ta'awun antara suami istri landasan keihsanan. Ihsan itu tidak ingin dipandang manusia, itu ihsan. Anta'budullah ka'annaka yarahu fa innahu yaraka fa illam yahu yaraka. Ya. Fa illam yarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Ketika tidak mampu kita melihat Allah tapi yakin Allah melihat kita. Artinya amal-amal yang kita lakukan dalam ta'awun apa artinya? Tolong menolong, jangan ada pamrih dari pasangan, jangan ada pamrih dari anak-anak, jangan ada pamrih dari suami juga. Biarkanlah Allah yang akan membalasnya. Coba lamun pamrih ka budak kira-kira kumaha? Yang sekolah pintar mengke bisa membalikkan modal emak. Kira-kira kumaha eta? Katutup rencana barokah Allah kepada orang tua. Atau sebaliknya apapun itu. Atau anak nuntut, wah si bapak gak perlu kasih sayang kepada saya sebagai anak. Mikirnya karena bentuk materi kasih sayang. Padahal diamnya dia di rumah, makannya keseharian ada, tidak terhitung hitungannya, nggak pernah dikasih nota ke suami teh. Nggak pernah diberi nota ke orang tua. Ini makan kamu hari ini 50.000 sok tak hitung. Kan nggak pernah ya sebagai anak. Sehingga kalau berpikir demikian, pikir gitu kan adanya tahmid penghormatan kepada orang tua dan adab birrul walidain yang lebih baiknya. Dari kecil ibu nggak pernah menagih resi dan struk air susu ya, sok tagihkeun ke anak-anaknya. Bisi bang kawarah budakna. Ketika anaknya masih kene tadi tanda kutip bisa diatur, buat catatan air susu harganya berapa dibandingkan dengan air susu sapi. Merek naon yang paling mahal? S26 Gold gitu ya. Ulah Gold lah yang paling tinggi ulah Gold. Diamond gitu ya kayak mah. S2 Diamond gitu. Harga berapa coba? Harga pernah dihitung harga air susu ibunya. Itu bagian darah yang diberikan oleh ibu kepada anaknya. Anak juga dewasa, saya dititah, saya diatur, kahayang sorangan, subuh kudu ditampilin ku cai. Kemah ku cainya kemah. Udah keres kan. Resikonya. Nah itu tahun suami istri dan juga yang lainnya landasan ihsan. Tolong menolongnya. Yang keempat dalam konsep tahapan rumah tangga adalah takaful keseimbangan antara suami dan istri. Landasannya peran fungsi yang tepat. Peran suami adalah suami, peran istri adalah istri. Jangan pernah dibalik fungsikan dan bahkan disalah perankan. Gitu. Atau dakang abdi mau usaha di bumi online. Karena istri-istrinya keluar tetap tidak boleh. Yang namanya di zaman Rasulullah sebetulnya program ke pasar siapa? Suami. Ingat, ke pasar itu suami. Makanya kalimat Jum'ah bagi laki-laki yang ada di pasar, bukan ibu-ibu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au lidzikrillah wa dzaril bai'. Itu laki-laki. Barisan yang ada di pasar tutup gerai, tutup toko, berbondong-bondong ke majlis Jum'ah hadir.